untuk Lux Creme yang Blur and Cover 2 Cake ini buat kalian yang punya tipe kulit yang ini sih. Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, kalian udah lihat kalau aku akan nge-review salah satu bedak yang sebenarnya itu aku udah penasaran lama, tapi baru sekarang nih aku berkesempatan mau review. Yaitu adalah dari Lux Creme ini yang two-way cake, blur and cover. Kalau nggak salah ini yang hijau tuh untuk kulit berminyak ya, jadi finishnya tuh lebih matte. Karena kalau nggak salah mereka tuh ada dua varian gitu, yang ungu sama yang hijau ini. Dan kalau yang hijau versi lama di aku suka ya, kayak dia tuh lembut, terus udah gitu hasilnya matte-nya natural. Tapi dulu ketahanannya di tipe muka aku yang normal to oily itu nggak seawet itu. So aku pengen lihat untuk yang versi barunya ini ketahanannya kayak gimana. Karena kalau dilihat di sini kan ada oil control, berarti dia bisa mengontrol minyak ya. So buat kalian mungkin yang udah nungguin video ini lama, penasaran juga untuk review lengkapnya kayak gimana, pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sekarang aku akan ngebahas ya seperti biasa dari segi packagingnya. Sebenarnya kalau dari ukurannya tuh ada dua varian gitu. Aku nyobain yang versi mininya nih, karena memang aku mau tahu dulu teksturnya kayak gimana. Nanti kalau cocok bisa cobain yang full size-nya. Di sini untuk dominasi warnanya hijau sama soft purple gini. Dan di bagian depannya udah pasti ada nama produknya, Lux Creme Two-Way Cake Blur and Cover. Dari namanya aja udah kelihatan kalau dia nanti bisa mengcover dan juga ngeblurin kemungkinan kayak tekstur ataupun pori-pori yang ada di wajah ya. Dan di sini aku pakai shade-nya adalah buttercream. Udah gitu kalau aku lihat nih di sisi lainnya, ada beberapa klaim produk nih, yaitu Shine Control, Covering Imperfection, Soft Focus, Blurring Effect, dan juga Silk Velvet Matte Finish. Oke, nanti kita langsung akan buktikan aja ya waktu diaplikasikan di wajah aku kayak gimana. Dan seperti biasa aku akan kasih tunjuk juga detail ingredients-nya. Walaupun ini lumayan kecil, semoga kalau di zoom cukup jelas ya. Terus kalau aku lihat sih di sini ada cara penggunaannya, yang kalau dilihat nih salah satunya tuh untuk jenis kulit berminyak yang mencari hasil akhir matte. Berarti kan itu cocok ya di tipe muka kulit aku yang normal to oily. Dan hari ini sih rencananya aku nggak akan pakai base apapun, langsung aku pakai di wajah. Kira-kira nanti kayak gimana untuk hasilnya? So stay tune, tonton sampai habis ya. Oh ya, untuk two-way cake-nya Lux Creme ini juga sudah ada nomor BPOM-nya tertera di sini ya, so aman buat kita pakai. Dan sekarang aku akan ngebahas packaging dalamnya karena aku memang beli yang versi mini nih di sini 4,5 gram, jadi dia sekecil ini. Aku nggak tahu untuk versi besarnya kayaknya sih sama ya, tapi ukurannya aja yang beda. Mungkin buat kalian yang udah nyobain juga bisa sharing dengan komen-komen di bawah. Di sini sih kalau aku lihat sama kayak yang boxnya tadi, ada nama produknya, nama shade, udah gitu di bagian belakangnya ini tertera expired date sampai di tahun 2027, walaupun mungkin kalau bedak sekitar 1 tahunan biasanya ya setelah dibuka. Udah gitu ada nomor BPOM-nya juga. Sekarang untuk di bagian dalamnya kalau aku buka, karena ini versi mini dia nggak ada kaca seperti ini, dan di bagian bawahnya ada puff. Barulah si bedaknya nih. Kalau aku lihat dari segi puffnya sih di sini dia cukup tebal dan empuk ya. Walaupun lagi-lagi ini kayaknya mirip Azarin kemarin karena aku belinya yang kecil jadinya bulat kecil seperti ini. Nanti kita akan lihat aja kayak gimana waktu dipakai di wajah. Udah gitu barulah nih di bagian bawahnya ada bedak yang masih kayak tertutup plastik gitu. Terus untuk two-way cake dari Lux Creme ini udah aku pakai nih di wajah aku, hasilnya kayak gini, flawless matte. Padahal aku nggak pakai base apapun. Tapi bakal aku kasih tunjuk ya di videoku yang berikut ini. Oke, ini kondisi bare face aku sebelum menggunakan si powdernya dari Lux Creme ya. Ini ada beberapa imperfection wajah, pastinya noda-noda dan juga jerawat. Sekarang aku langsung akan pakai aja untuk bedaknya yang super imut ini. Lucu banget sih, kayaknya bakal dibawa-bawa praktis ya. Dan langsung aja akan aku aplikasikan menggunakan puffnya nih. Pengambilan segini aku tap-tap di area bawah mata aku. Kalau secara kelihatannya sih di situ ada coverage, udah gitu juga lebih matte ya. Aduh, tiba-tiba cahaya matahari terik banget, maafkan. Ya, semoga bisa normal lagi. Nih, udah lumayan ya. Udah gitu langsung akan aku tap-tap lagi, karena memang ini tuh sponsnya lumayan kecil, jadi ambil diaplikasikan gitu ya. Dan di sini aku akan cover di area jerawat aku yang tadi tuh masih kayak kemerahan. Ini yang bawah bekasnya. Yang atas kayaknya baru mau berjerawat nih.
Menurut aku sih dia sudah cukup meratakan. Dan ini tuh karena memang kecil banget, aku tuh agak, apa ya, harus telaten sama kayak si Azarin kemarin. Jadi bener-bener diaplikasikan ke seluruh permukaan wajah aku di sisi kirinya, di tap-tap. Jangan lupa tadi udah skin prep pakai moisturizer sama sunscreen ya. Dan hasilnya seperti ini, before, after, kalian bisa langsung lihat aja untuk sisi kanannya masih ada imperfection. Yang kirinya waktu di zoom, wow, smooth ya secara kelihatannya. Nih, bandingkan aja, dia sudah bisa menyamarkan pori-pori wajah. Ini sesuai dengan klaimnya ya, blur and cover. Jadi ngeblurin gitu di sekitaran hidung aku. Kelihatannya sih di sini finishnya juga matte, tapi bukan yang kelihatan kering ya. Kayak masih natural. Kayak gini kalau dilihat dari jauh, warna buttercream juga sepertinya oke ya di tipe skin tone aku. Karena memang tadi puffnya kecil, aku putuskan di sisi kanan aku menggunakan puff bedak yang besar kayak gini. Kayak biar lebih sat-set aja ya. Tuh kalian bisa langsung lihat kan kalau puffnya gede tuh langsung menjangkau areanya lebih luas. Jadi waktu aku tap-tap gini tuh lebih cepat gitu selesainya. Dan seperti ini untuk hasilnya. Wow, dia juga sudah cukup menyamarkan noda-noda yang ada di pipi aku. Walaupun bukan yang nutup banget ya, masih kelihatan samar-samar. Jadi di medium cover. Dan seperti biasa ini aku swipe-swipe menggunakan brush biar hasilnya lebih natural. Kayak gini untuk before afternya aku langsung kasih tunjuk aja ya. Sudah bisa meratakan warna kulit wajah, ngeblurin tekstur kayak pori-pori juga. Dan cukup mengcover imperfection khususnya di yang kemerahan jerawat itu benar-benar nutup. Area bawah mata lumayan lah ya, dan noda-nodanya juga di medium cover. Dan sampai di tahap ini aku mau kasih tunjuk kalau ini sudah jam setengah 12 siang. Oke, ini aku udah selesai dengan makeupnya. Seperti ini ya, aku nggak pakai primer, setting spray, highlighter, ataupun juga base complexion lainnya selain si two-way cake-nya ya. Karena memang ini bisa dipakai di atas cushion atau foundation dan juga dipakai langsung. Aku udah sempat sebutin tadi suka ya sama hasilnya yang matte tapi memang tidak matte banget atau tidak kering. Sesuai dengan klaimnya di sini silk velvet matte finish. Jadi kesannya tuh nggak kelihatan berbedak gitu loh. Tapi memang untuk tes ketahanannya nggak aku pakai di hari ini karena memang hari ini aku nggak akan kemana-mana. Kemarin waktu weekend aku sempat pergi seharian sampai malam dan detailnya aku akan kasih tunjuk lagi ya di videoku yang berikut ini. Jadi ini udah di hari beda dan aku pastinya menggunakan puff aku yang dari Armando Caruso ini yang lebih gede gitu ya. Sama sih tahapannya kayak tadi, di tap-tap aja ke seluruh permukaan wajah aku. Nih, aku akan sedikit zoom di area sekitaran hidung ataupun di lipatannya, itu perlu di tap bener-bener ya. Begitu aku swipe-swipe pakai brush kayak tadi biar hasilnya kelihatan lebih natural. Dan aku akan kasih tunjuk nih selesai pakai jam 12.10. Jadi kayak jam 12 siang gitu. Sekarang aku mau selesaikan makeupku dulu. Oke, seperti ini makeup matte flawless natural ala aku ya. Di situ kelihatan smooth ya untuk bedaknya. Dan sekarang ikutin aku ya buat tes ketahanannya. Ini aku udah di jalan karena memang hari ini tuh aku lagi mau ada pertemuan keluarga gitu. So ini aku lagi mau pergi belanja-belanja sedikit ya makanan untuk nanti kita makan bareng-bareng. Dan sekarang sambil nunggu pesanan aku mau update dulu nih hasilnya di muka aku. Jam 3 sore. Jadi pakainya sekitar 3 jam ya. Ini udah lumayan keringetan karena tadi aku pakai masker dan helm. Di bagian hidung kayaknya udah agak longsor ya, tuh kelihatan ngelopek, tapi kayaknya belum parah-parah banget sih. Dan untuk area yang lain-lainnya coveragenya masih oke, belum kelihatan berminyak. Dan lanjut ini aku mau menuju rumah mertua aku dan di sini aku udah beli nih beberapa makanan yang bakal kita nikmatin nanti. Dan ini aku udah sampai aja nih, udah jam 5.13 di sini, langsung akan aku update dulu. Nih di bagian dahi aku tuh udah ngelopek gitu karena mungkin kena helm juga ya, dan ini di sekitaran hidung juga udah agak glowy. Walaupun di area yang pipi gitu tuh masih bagus gitu coveragenya. Tuh di dagu aku aja belum longsor ya, jadi yang kelihatan lumer tuh baru di sekitaran dahi aku sama sedikit di ujung hidung. Dan ini aku udah sampai rumah aja setengah 11 malam ya. Tadi tuh sebenarnya hujan, jadi kayak nih nempelnya lumayan banyak. Padahal kalau misalnya nggak kena air tuh masih minim sih transfernya menurut aku. Langsung bakal aku zoom aja nih di hidung aku udah ngelopek, terus di lipatan hidung aku udah kelihatan berminyak.
Walaupun area pipi itu masih bagus banget, kayak makin lama tuh nggak dempul, malah natural gitu. Terus untuk ini jerawat aku juga masih tercover dengan oke, cuman di bagian bawahnya ini yes, longsor. Kayak di pipi aku, dagu aku, dan juga dahi. Karena memang tadi itu kehujanan. So, kalau kena air sih ini kurang ya. Ini udah aku tap-tap pakai tisu biar kamu bisa lebih jelas lihat bagian yang udah longsor tuh. Walaupun nggak banget sih dilipatannya, kayak masih oke. Yang paling parah di ujung hidung. Yang aku suka sih ini kayak nggak dempul ya. Ini udah dipakai seharian aja masih oke gitu. Nggak kelihatan yang berbedak di wajah aku. Walaupun di area-area yang kena air ataupun keringat itu udah longsor. Sekarang aku mau kasih tunjuk coveragenya ya. Nih sebenarnya tuh dia masih ada banget di muka aku. Karena setelah aku hapus makeup, kelihatan kan imperfectionnya tuh kayak jerawat aku yang kemerahan gitu kelihatan. Padahal aslinya tuh waktu pakai bedak masih tercover dengan bagus. Oke, itu tadi untuk tes ketahanannya, kalian udah lihat langsung. Dan kesimpulan akhirnya untuk two way cake-nya dari Lux Creme yang Blur and Cover ini, menurut aku dari segi finishnya aku suka karena memang dia bener-bener smooth, bisa ngeblurin pori-pori di sekitaran hidung, bahkan di bagian hidung aku yang ada geredakan komedo itu juga kelihatannya smooth. Jadi walaupun kita cuman pakai bedak kayak gini tuh kesannya nggak kelihatan dempul, mengingat memang finishnya velvet matte. Dari segi coveragenya, kalau misalnya kalian punya imperfection kayak aku seperti noda-noda gelap itu kurang menutup ya, jadi lebih ke medium aja. Tapi kalau misalnya muka kalian minim imperfection, pakai bedak ini aja udah bagus banget, kayak natural aja gitu. Jadi ini tergantung preferensi aja. Kalau misalnya ada beberapa imperfection kayak aku gini ya, bisa di cover dulu menggunakan concealer, atau misalnya menggunakan cushion sama foundation dulu, barulah di set bedak ini. Aku rasa juga nggak bakal dempul ya, karena finishnya sendiri dia nggak terlalu matte. Terus ngomongin tentang ketahanannya, tadi waktu aku lihat sampai sekitar jam setengah 6 masih cukup bagus. Jadi pemakaian 4-5 jam walaupun udah diodor, itu oil controlnya oke ya untuk si two way cake-nya Lux Creme ini. Cuman kalau misalnya kalian keringetan, terus pakai helm, atau misalnya kehujanan kayak aku kemarin, itu udah pasti dia akan luntur. Jadi dia bukan yang waterproof untuk bedaknya. So pastinya aku merekomendasikan untuk Lux Creme yang Blur and Cover two way cake ini. Buat kalian yang punya tipe kulit kayak aku, normal to oily atau mungkin lebih ke berminyak, karena menurut aku dipakai sendiri aja oil controlnya udah cukup bagus. Kalau misalnya ada glowing minyak, tinggal di tap pakai tisu aja masih oke gitu di area sekitaran T-zone aku. Kalau misalnya kalian mau coba dulu, bisa juga beli yang mini ini ya, karena harganya masih cukup terjangkau, sekitar 50 ribuan. Worth sih menurut aku dengan hasil yang didapatkan. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya nih kalian udah cobain bedaknya Lux Creme ini, coba komen-komen kayak gimana hasilnya di muka kalian. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!